Empat jenis kayau menurut Dayak Oddanum yaitu sebagai berikut. 1. Kayau tabuh adalah di mana ketika ada suatu peperangan memang mengharuskan mereka untuk memotong kepala dan atau karena keterpaksaan sehingga memang dilakukan seperti itu. Kenyah pada zaman sebelum penjajahan ataupun misionaris datang ke Pulau Kalimantan II. Kayau asang adalah keinginan seseorang untuk mencari kekuasaan dan kekuatan atau hanya ingin mencari status sosial yang lebih tinggi di dalam tatanan sosial masyarakat. Semisal kita tahu dalam sejarah perjalanan Amai Daun, Dayak Oddanum, Kapuas, Kalteng 3. Kayau adat adalah seperti yang kita tahu selama ini adalah pertama untuk suatu upacara tiwah maka harus ada kepala manusia untuk sebagai syarat pelengkap tiwah, yang dimana fungsinya itu sendiri adalah untuk menjadikan yang kena kayau tersebut sebagai budak di alam nirwana. Upacara tiwah itu sendiri adalah upacara pengangkatan tulang belulang orang yang sudah mati untuk dipindahkan ke sandung, liat, kahayan, atau pambak, katingan, yang dimana tujuannya itu sendiri adalah untuk menyempurnakan perjalanan orang yang sudah mati tersebut ke alam nirvana ketujuh atau disebut dengan lewutatau habaras bulau habusung hintan hakarang lamiang. Lewutatau dia rumpang tulang rundung raja di akamalasu uhat. Kemudian yang kedua adalah kayau adat karena menghina penyang seseorang yang di dalam masyarakat adat tersebut, terutama masyarakat adat Dayak Kalteng, karena memang ini disebut dengan pali dan bisa mendatangkan kutuk langsung dari ranying hatala langit bagi si penghina tersebut. Begitu juga dengan kampung halaman yang selama diahuni tersebut, dan karena penghinaannya tersebut maka dia biasanya akan dihukum adat oleh tetua adat dengan memenggal kepala. Yang terpenting perhatian ini hanya terjadi pada zaman dahulu saja. Kalau untuk zaman sekarang setelah perjanjian Dayak di Tumbang Anoy, hal tersebut sudah tidak pernah lagi terjadi. 4. Kayau habales hapalas, maksudnya di sini adalah di mana hak kayau tersebut mempunyai tujuan untuk balas dendam akibat kekalahan yang terjadi selama peperangan yang pernah terjadi dan atau pembalasan dendam akibat suku yang lain pernah mengayau masyarakat suku tersebut. Namun setelah kolonial Belanda masuk, dengan berbagai cara pula mereka melakukan agar hak kayau tersebut tidak terjadi. Karena itulah salah satu momok menakutkan bagi kolonial Belanda pada saat itu dan juga menjadi penghalang bagi Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan. Sehingga mereka pun melakukan pendekatan terhadap para sesepuh Dayak, tetua adat, damang, pisur, untuk menyepakati agar hal itu tidak terjadi, dan melalui politik etis kolonial Belanda, Foch, yang akhirnya melahirkan kesepakatan Tumbang Anoy. Pemerintah Belanda juga mendekati etnis Dayak dengan cara yang halus dan tidak berperang tapi mereka menggunakan misionaris. Maka tidak heran diberi nama Borneo, lahir baru. Namun setelah kesepakatan tersebut dilaksanakan agar hak kayau tersebut tidak lagi dilaksanakan, bukannya Dayak tidak bisa mengayau lagi tapi justru tambah menguatkan posisi Dayak dan semakin membuat pertahanan Dayak pada zaman itu semakin kuat. Dan dengan seiring waktu kolonial Belanda pun sudah semakin tersingkir, mereka pun akhirnya benar-benar dan pelan-pelan meninggalkan Pulau Kalimantan karena tekanan yang bertubi-tubi oleh penduduk pribumi. Perjanjian Tumbang Anoy ini merupakan sebuah perjanjian yang sangat penting yang ada di Pulau Kalimantan ini, karena perjanjian inilah persatuan suku Dayak semakin dalam dengan filsafat rumah betang. Berikut isi perjanjian Tumbang Anoy itu.